pertemuan dengan dukun sakti di tengah hutan Boyolali. Kisah Bayu Gendeng. Tahun-tahun berlalu, Nandar masih setia mengabdi di Padepokan Singolawu, sementara Bayu dan murid-murid lainnya telah pergi merantau sekaligus membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan. Nandar kini tertinggal seorang diri di Padepokan. Wajahnya selalu murung dan sorot matanya memancarkan kesedihan. Lihat itu, Kiseno merasa bersalah. Ia berharap bisa mengalihkan hati Nandar dari dendam masa lalunya, maka dinikahkannya Nandar dengan seorang gadis kampung, anak seorang petani dari desa seberang. Harapannya sederhana, agar Nandar punya alasan untuk bahagia. Namun ternyata semua itu tak mengubah apapun. Meski kini bersanding dengan seorang istri, dendam dalam hati Nandar tetap membara. Dia menikahi gadis itu tanpa cinta. Baginya, pernikahan itu tak lebih dari takdir yang dipaksakan. Apalagi sang mertua, seorang lelaki keras yang terbiasa bekerja dari pagi hingga malam, tak henti-hentinya menuntut Nandar agar turut bekerja keras. Ketika Nandar gagal memenuhi harapan itu, ia sering dimarahi. Bahkan, sang istri pun mulai rajin mengomel menuntut uang yang tak mampu ia hasilkan. Suatu hari, Nandar disuruh mertuanya untuk mencari rumput di hutan. Pagi-pagi buta, Nandar pun berangkat ke dalam hutan untuk melaksanakan perintah dari mertuanya. Tiba di tengah hutan, Nandar langsung membabat rumput dan memasukkannya ke dalam karung untuk pakan sapi-sapinya di rumah. Tak terasa, dia semakin masuk ke dalam hutan, hingga akhirnya dia menemukan sebuah rumah tua yang terbuat dari kayu berada di tengah lebatnya hutan tersebut. Lalu dia pun berjalan mendekati rumah tua itu untuk beristirahat dan memakan bekal makanannya. Nandar berjalan masuk ke dalam teras. Kemudian ia duduk di atas sebuah kursi kayu, lalu mengambil botol minum dan meminumnya. Tak lama berselang, tiba-tiba saja pintu rumah itu terbuka dan keluarlah seorang kakek tua mengenakan pakaian serba hitam dengan sebuah ikat kepala yang membalut rambutnya. "Maaf Mbah, saya mampir untuk istirahat di teras rumah Mbah," ucap Nandar agak terkejut dengan kedatangan kakek tua itu. Kakek tua itu tak lekas menjawab. Dia menatap Nandar dengan wajah penuh senyum kebahagiaan. "Akhirnya kita bertemu juga, Nandar," ucap kakek tua itu. Nandar terkejut kalau mendengar ucapan kakek tua itu. "Loh, bagaimana sampean bisa tahu nama saya, Mbah?" tanya Nandar penasaran. "Bukan hanya namamu, Le, tapi aku juga tahu kalau kau menyimpan dendam dengan ayahmu dan kau ingin membunuhnya, kan?" ucap si kakek tua itu sambil tersenyum kecil. Lagi-lagi Nandar tercengang kala mendengar ucapan kakek tua itu. "Bagaimana Simba bisa tahu?" Kakek tua itu terkekeh melihat keterkejutan dari Nandar. "Ya karena aku adalah orang sakti, Le. Perkenalkan, namaku adalah Mbah Mangun. Aku bisa membantumu memiliki kekuatan besar agar kau bisa membalaskan dendammu. Sekaligus kau akan dihargai dan tak lagi direndahkan oleh teman-temanmu." Nandar semakin tertarik dengan ucapan kakek tua itu. "Benarkah itu, Mbah? Apa Simbah bisa membuktikan ucapanmu?" "Kau mau bukti, Le? Baik, baik. Akan aku perlihatkan sedikit ilmuku padamu," balas Mbah Mangun. Lalu kakek tua itu menundukkan kepalanya ke arah Nandar. "Silakan, kau penggal kepalaku menggunakan parangmu itu," ucapnya lagi dengan nada yang tenang. "Oh, tapi kamu bisa mati, Mbah," saut Nandar panik. "Kau butuh bukti, kan? Ayo, lakukan.
Tidak usah ragu, perintah Mbak Mangun dengan tegas. Nandar sedikit ragu, namun karena dia ingin bukti bahwa kakek tua itu memang sakti, akhirnya dia pun mencabut parangnya dan mengayunkannya ke arah leher Mbak Mangun. Seketika, tebasan kuat menghantam leher kakek tua itu hingga parang milik Nandar terbenam kuat di tengkuk Mbak Mangun. Namun ajaibnya, kakek tua itu masih di tempatnya berdiri. Dia masih berposisi menunduk dengan tenang meskipun parang milik Nandar menancap kuat di lehernya. Nandar melepaskan tangannya dari gagang parang sambil mundur beberapa langkah karena ketakutan. Darah tampak mengucur dari luka di leher Mbak Mangun hingga membuat genangan di tanah. Lalu dia pun menegakkan badannya dan langsung menatap ke arah Nandar. Dia mencabut parang di lehernya itu dengan tenang, kemudian menjilati darahnya di parang itu. Bagaimana? Aku tidak mati kan? Sayang, kau tak mampu memegal kepalaku. Tapi ini sudah cukup menjadi bukti bahwa aku adalah dukun sakti, ucapnya sambil mengusap luka di tengkuknya, dan seketika luka itu tertutup. Nandar terkejut dengan apa yang dia lihat. Dia tidak menyangka jika kakek tua itu begitu kuat. Bagaimana kau masih bisa hidup? Tanya Nandar penasaran. Ini ajian Jiret Sukma, Le. Aku bisa mengajarimu ajian ini, asalkan kau mau melakukan ritual bersamaku. Ritual? Ya, sebuah ritual. Kau tidak perlu berlatih keras untuk menguasai ilmu ini. Cukup hanya dengan sebuah ritual. Kau sungguh beruntung bertemu denganku, Le. Kau tak akan pernah mendapatkan kekuatan dari Seno, karena kau itu hanya dianggap pembantunya saja olehnya. Ucapan kakek tua itu membuat Nandar semakin percaya bahwa memang dia tak pernah dianggap murid oleh Ki Seno. Baiklah, Mbah, aku akan mengikuti ritual denganmu. Kapan kita bisa memulainya, Mbah? Malam ini juga kita akan melakukan ritual. Selain itu, kau juga harus menyerahkan jiwa dan bersumpah setia kepada Arcapada, ucapnya dengan tatapan tajam ke arah Nandar. Arcapada? Apa itu, Mbah? Arcapada adalah alam gaib, tempat para lelembut sakti berada. Di sana juga bersemayam roh orang sakti yang bisa memberikan kekuatan besar kepadamu, ucap Mbak Mangun menjelaskan. Jadi kita meminta kekuatan kepada iblis ya, Mbah? Tanya Nandar penuh keterkejutan. Ya kepada siapa lagi? Kepada Tuhan. Tuhan itu sudah tidak adil padamu, Le. Tuhan sudah mempermainkan hidupmu sehingga kau merasakan kesengsaraan yang luar biasa. Dan justru iblislah yang datang untuk memelukmu, menerimamu apa adanya, dan memberikanmu kekuatan. Nandar terdiam merenungkan ucapan Mbak Mangun. Dia kembali terbayang perlakuan ayahnya yang sangat kejam kepadanya, perlakuan dari Ki Seno yang tidak adil kepadanya, perlakuan mertua dan juga istrinya yang selalu saja merendahkannya, dan juga teman-temannya yang selalu mengejeknya. Baiklah, Mbak, aku setuju untuk bersumpah setia kepada Arcapada, dan aku akan kembali datang nanti malam ke sini untuk melakukan ritual, ucapnya tegas. Bagus, namun ada satu syarat lagi untukmu, balas Mbak Mangun. Syarat apa ya, Mbak? Salah satu syarat ritual adalah dengan menggunakan darah manusia. Apa kau bisa membawakan darah manusia? Darah manusia? Ya, apa kamu sanggup, Le? Tapi darah siapa ya, Mbak? Nandar mulai kebingungan. Darah istri dan mertuamu. Bukankah kau membenci mereka? Bunuh keduanya dan tampung darahnya pada sebuah bejana. Maka kau akan menjadi orang sakti yang tidak terkalahkan, sentak Mbak Mangun. Nandar berpikir keras, dimulai ragu. Kenapa? Kau ragu? Kau ragu, Le? Tanya Mbak Mangun menyelidik.
Aku cuma gak tega, Mbah. Ah, buang sikap lembekmu itu. Bagaimana bisa kau akan menjadi orang sakti kalau punya sikap lembek seperti itu? Mending kau mati saja, bentak Membangun ketus. Bentakan dari Membangun tadi seolah membakar hatinya, lalu dia pun menguatkan hatinya untuk berani menghabisi mertua dan istrinya. Nandar benar-benar telah dibutakan oleh iblis. Kini ia telah memutuskan akan menghabisi istri dan mertuanya. Baik, Pak. Baik. Saya akan kembali malam ini dengan membawa darah istri dan mertua saya, ucapnya tegas. Membangun hanya tersenyum kecil kala mendengar ucapan Nandar. Lalu Nandar pun berpamitan untuk pulang ke rumahnya. Tak lama kemudian Nandar pun tiba di rumah ayah mertuanya. Nandar segera menaruh karung yang berisi rumput di samping kandang. Kemudian dia masuk ke dalam rumah dengan menggenggam sebilah parang. Tatapan mata Nandar tampak mengerikan. Raut wajahnya penuh kebencian. Dia sudah memantapkan diri untuk menghabisi istri dan mertuanya. Ketika dia memasuki ruang tengah rumahnya, dia melihat istri dan mertuanya sedang istirahat di dalam kamar masing-masing. Tanpa banyak kata, Nandar segera mendatangi kamar mereka. Nandar memulai dengan mendatangi kamar mertuanya dan langsung menebas leher ayam mertuanya berkali-kali hingga tewas. Lalu dia beralih ke kamar istrinya. Dan sama halnya dengan apa yang ia lakukan kepada mertuanya, dia langsung menghabisi istrinya dengan parang di tangannya tanpa belas kasihan. Kemudian Nandar menampung darah keduanya dalam sebuah bejana perak. Lalu Nandar menguburkan jasad istri dan mertuanya di belakang rumah seolah seperti mengubur seekor ayam. Setelah semua selesai, Nandar kembali menemui Membangun. Dan malam itu juga ritual dimulai. Nandar dimandikan dengan darah dan diminta untuk bersumpah memberikan jiwa raga untuk para penghuni Arcapada. Begitu sumpah itu selesai terucap, tubuh Nandar menggigil dengan hebat. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia mencoba berdiri, tapi kedua kakinya mendadak lemas. Sekejap kemudian, tubuhnya kejang seperti disambar petir, lalu ambruk ke tanah. Nafasnya tersengal, matanya membelalak kosong sebelum akhirnya gelap menyelimuti semuanya. Dalam ketidaksadaran itu, Nandar merasa jiwanya ditarik ke suatu tempat yang bukan seperti dunia yang ia kenal. Dia terbangun di tengah kegelapan pekat. Tak ada suara, tak ada angin, hanya keheningan yang mencekam. Di bawah kakinya, tanah yang dia injak bukan tanah biasa. Dia bergidik saat menyadari bahwa ia berdiri di atas hamparan tengkorak manusia yang retak dan berserakan. Terdengar suara retakan dari tengkorak itu. Setiap kali ia melangkah, bau anyir darah dan tanah basah menusuk hidungnya, menyatu dengan aroma busuk yang tidak dikenalinya. Dari kejauhan, sebuah sosok perlahan muncul dari balik kabut hitam. Tubuhnya tinggi menjulang, bahunya lebar dan kokoh seperti batu. Namun yang paling mengerikan adalah kepalanya. Ya, kepalanya berbentuk kepala kerbau, lengkap dengan tanduk melengkung dan mata merah menyala yang menatap lurus ke arah Nandar. Dialah Mahesa Gatra dalam bentuk iblis. Mahesa Gatra masih berdiri diam dan hanya menatapnya. Tatapan itu bukan sekedar tajam, tapi seolah mampu menembus jiwa. Sejenak, Nandar merasa tubuhnya membeku. Dia ingin berlari, tapi kakinya seperti tertanam di tanah. Tanpa sepatah kata pun, makhluk berkepala kerbau itu meraih sebuah tembikar besar yang tampak seperti wadah tua dari zaman kuno. Dengan gerakan pelan namun pasti, dia menciduk cairan hitam pekat dari dalamnya menggunakan telapak tangannya sendiri. Cairan itu tampak kental dan licin, seperti lendir yang sudah bercampur darah. Aromanya segera menyebar, bau amis, anyir, dan getir yang menusuk hingga ke paru-paru. Mahesa Gatra melangkah mendekat, lalu menyodorkan tangannya ke hadapan Nandar. "Minumlah
Suaranya terdengar dalam sekali, seperti suara dari dasar sumur yang sudah lama tertutup tanah. Nandar merasa ragu, tangannya gemetar saat hendak menerima cairan itu, tapi rasa penasaran dan keinginan akan kekuatan mendorongnya melawan ketakutan. Dia menengadahkan kepala dan membuka mulut perlahan. Begitu cairan itu menyentuh lidahnya, rasa getir dan pahit langsung menjalar ke seluruh mulut. Cairan itu terasa dingin, kemudian dengan cepat berubah menjadi panas seperti bara api yang menyusup ke dalam tenggorokan. Begitu cairan itu masuk ke dalam tubuhnya, Nandar langsung memegangi perutnya. Matanya melebar, seluruh tubuhnya menggigil, urat-urat yang menegang dan sendi-sendinya seolah ditarik paksa oleh tangan-tangan tak kasat mata. Ia jatuh berlutut lalu mengerang. Dia merasakan kesakitan yang luar biasa, seperti tubuhnya diremas, dipatahkan, lalu disusun ulang oleh sesuatu dari dalam tubuhnya sendiri. Namun Mahesa Gatra hanya berdiri mematung menatapnya, senyum kecil tersungging dari moncong kerbaunya yang mengerikan. Nandar merintih, tangannya mencengkram tanah, kuku-kukunya menggali keras, menggurat luka di telapak, tapi tak ada yang bisa ia lakukan. Dia harus menanggung semua rasa itu sendirian. Akhirnya tubuh Nandar roboh, nafasnya tersengal, namun perlahan rasa sakit itu surut, digantikan oleh kehangatan aneh yang menjalar dari dada hingga ke ujung tubuh. Kepalanya terasa sangat pusing, tapi kesadarannya mulai kembali, dan untuk pertama kalinya dia merasa berbeda. Ada sesuatu di dalam dirinya yang bangkit, sesuatu yang gelap, sesuatu yang kuat. Mahesa Gatra masih menatapnya. Lalu dengan suara rendah yang dalam, ia berkata, "Kau telah menerima sebagian kekuatanku. Kau sekarang sudah cukup sakti dan bisa membalaskan dendam kepada ayahmu. Kau juga bisa membunuh para murid Seno yang selama ini sudah meremehkanmu. Tapi jika kau ingin lebih kuat lagi, aku bisa memberikan seluruh ilmuku, bahkan seluruh ilmu dari penunggu Arcapada ini, dengan syarat kau melanjutkan dendamku," ucap Mahesa Gatra. Nandar hanya terdiam sambil terengah-engah ketika ia mendengar ucapan dari Mahesa Gatra. Lalu Mahesa Gatra pun menceritakan masa lalunya dan dendam yang selama ini masih mengakar di hatinya. Sejak saat itu, Nandar bertekad untuk menjalankan perintah dari Mahesa Gatra dengan harapan dia mendapatkan kekuatan besar hingga menjadi pendekar yang tak terkalahkan. Setelah selesai menjalankan ritual, Nandar pun berniat mendatangi ayahnya untuk membalas dendam. Namun dia terkejut ketika mengetahui bahwa ayahnya telah meninggal. Nandar mengetahui hal itu dari Warno, sopir kepercayaan ayahnya. Warno bercerita, Juragan Winarto atau ayah Nandar meninggal dibunuh oleh Arya, anak tiri dari istri keduanya. Winarto mati di tangan Arya karena Winarto tak mau memberikan uang kepada Arya untuk berjudi. Hingga akhirnya pemuda itu naik pitam dan menikam ayah tirinya sendiri. Arya pun kini meringkuk di penjara, dan seluruh bisnis Juragan Winarto pun hancur setelah kematiannya. Semua hartanya telah dijual dan habis tanpa bersisa. Nandar pun kecewa karena ayahnya harus mati di tangan orang lain, namun dia tak bisa berbuat apa-apa lagi. Ternyata ramalan Bamangun pun terbukti, namun bukan Nandar yang membunuh ayahnya, tapi Arya, anak tirinya sendiri. Warno juga memberikan sebuah sertifikat rumah dan kandang sapi kepada Nandar. Itulah satu-satunya harta yang tersisa yang dititipkan Sukaisi, ibunda dari Nandar, kepada Warno agar suatu saat dia memberikannya kepada Nandar. Dan rumah itulah yang saat ini ditinggali oleh Nandar. Dan di rumah itu juga dia merencanakan segala aksinya hingga dia membunuh dua keluarga di desa Watu Gagak. Sampai pada akhirnya dia bertemu dengan Bayu dan juga Bondet, dua orang sahabatnya di perguruan Singolawu, sekaligus dua orang yang ingin dihabisi karena rasa iri dengki dan kesombongan yang kini memenuhi hatinya.
Kembali ke masa sekarang, Nandar yang terlelap di atas batu tiba-tiba saja bangun dengan keterkejutannya. Di dalam mimpi, dia bertemu dengan Mahesa Gatra yang marah karena dendamnya tak kunjung dituntaskan oleh Nandar. Nandar menjaga keringat di dahinya. Dia memandangi sekitaran masih gelap dan hanya suara aliran sungai yang terdengar dengan nyaring. Setelah memulihkan energiku, aku harus segera kembali untuk menghabisi 2 keturunan yang tersisa. Hanya tinggal Bayu yang jadi penghalangku karena Bara sedang terluka. Ya, setelah tenagaku pulih, aku akan kembali ke Watu Gagak. Dan setelah semua ini usai, aku akan menjadi makhluk yang paling kuat di dunia ini. Nandar tertawa keras hingga tawanya menggema di dalam gelapnya hutan. Cahaya lampu minyak berkelap-kelip di sudut ruangan memantul pada dinding kayu yang mulai menghitam oleh jelaga. Di tengah ruangan, Bayu berlutut di samping tubuh Bondet yang terbaring dengan wajah meringis. Luka menganga di perutnya memerah dan mengeluarkan darah yang mengenang tipis di atas kain sarung yang sudah lusuh. Nafasnya memburu, tubuhnya gemetar menahan sakit. Bayu memegang jarum di tangannya. Lalu mata jarum itu ia benamkan ke api dari lampu minyak yang menyala di hadapannya hingga ujung jarum menghitam. Waduh, gak ada cara lain ini, Det. Gumam Bayu lirik. Kalau tidak dijahit sekarang, kamu bisa-bisa kehabisan darah. Bondet menggertakkan gigi, wajahnya pucat pasi. Jahit saja, Bay. Cepat, sebelum aku kehabisan darah. Bayu mengangguk pelan. Ia mengambil kain bersih, menyekat darah di sekitar luka dengan perlahan. Tangan kirinya menekan sisi perut Bondet agar luka itu sedikit menutup. Dengan tangan kanan, ia menusukkan jarum perlahan ke tepi kulit yang robek. Bondet meraung, menggigit sepotong kayu kecil yang ia genggam sejak tadi. Tubuhnya menegang, kakinya menendang-nendang lantai tanah, keringat dingin membasahi pelipisnya. Tahan, Det, tahan. Paling cuma kayak digigit semut, ucap Bayu sambil menarik benang dengan gerakan pelan namun tegas. Luka itu menutup sedikit demi sedikit. Meski darah masih merembes di sela-sela jahitan, Bayu menjahit dengan hati-hati agar setiap tusukannya tidak terlalu menyakiti Bondet. Tangan Bayu bergetar. Dia harus cepat menyelesaikan tugasnya sebelum Bondet semakin kesakitan. Jarum kembali menusuk. Kali ini lebih dalam. Bondet berteriak lagi. Tubuhnya menggeliat menahan perih yang tak tertahankan. Sedikit lagi, Det. Tahan yo. Bayu menggertakkan gigi, matanya tak lepas dari luka di perut Bondet. Belum menetes dari dagunya, bercampur dengan darah Bondet di ujung jarum. Beberapa jahitan lagi dan luka itu mulai menutup rapat. Akhirnya, setelah benang terikat simpul terakhir, Bayu menyeka sisa darah dengan kain basah. Bondet terbaring lemas, nafasnya terengah-engah. Akhirnya selesai juga, Det, ucap Bayu pelan sambil menyeka keringat di dahinya. Bondet mengatur nafasnya, mencoba menggunakan ilmu pernafasan untuk mengurangi rasa perih di lukanya. Terima kasih, Bay. Sialan itu si Nandar. Kalau nanti ketemu lagi, bakalan aku bunuh dia, ucap Bondet terbatas sambil terengah-engah. Tenang, Det. Sekarang kamu mending fokus pemulihan dulu. Untung aja tusukan tanduknya nggak terlalu dalam, jadi tidak ada organ dalam yang kena. Untuk masalah Nandar, tenang, itu urusanku, jawab Bayu sambil menepuk pundak Bondet. Ya, aku harus pulih terlebih dulu, Bay. Tapi bagaimana kau akan melawan dia? Sedangkan sukmanya masih terikat dengan sukma Ningsih. Tidak mungkin juga kan kita menghabisi Ningsih? Bayu menggeleng pelan, tak ada jawaban dari bibirnya. Sesaat keduanya tenggelam dalam keheningan. Namun tiba-tiba asap putih mengepul mengitari tubuh keduanya. Dan tak lama berselang muncullah Eyang Hanggareksa di tengah-tengah mereka berdua. Kalian lupa yo, kalian lupa kalau masih punya Mas Hanggareksa yang ganteng ini. Serunya memecah keheningan malam. Elah, paling kalau kamu mau bantu atau kasih saran, saranmu juga konyol. Gak mutu, kakek mesum, timpal Bayu ketus. Jangan salah, aku itu sudah tahu ilmu apa yang digunakan Nandar untuk mengikat sukmanya dengan Ningrum, ucap Eyang Hanggareksa dengan penuh percaya diri.
Bayu dan Bondet sesaat saling berpandangan, lalu keduanya menatap ke arah Eyang Hanggareksa dengan tatapan penuh harap. Ilmu? Ilmu apa? Cepat katakan, sahut Bayu ketus. Eyang Hanggareksa mengelus-ngelus jenggotnya yang memutih, lalu ia mulai berkata, yang dipakai oleh si sapi Nandar itu adalah ajian Jiret Sukmo. Itu ajian kuno yang dipakai oleh para pendekar zaman dahulu agar mereka tidak mudah mati ketika bertarung. Memang ada ajian Pancasona atau Rawa Rontek yang lebih kuat, tapi ajian Rawa Rontek memiliki resiko besar, sehingga Jiret Sukmo dipilih karena lebih aman. Namun, menggunakan Jiret Sukmo ini akan mengurangi energi si pemilik ajian tersebut. Berarti tadi si Nandar itu nggak bertarung dengan kekuatan penuh dong, sahut Bayu terkejut. Gila, kekuatan Arcapada tidak bisa kita sepelekan, Bay. Nandar yang kita kenal sangat lemah itu bisa mengimbangiku yang sudah banyak berlatih dan menghadapi banyak pertarungan. Dan dia ternyata belum mengeluarkan seluruh kemampuannya. Ini edan, Bay. Iyoleh, memang kekuatan para penghuni Arcapada ini tak bisa diremehkan. Dari zaman aku hidup di era sebelum Singosari berdiri, aku telah mendengar tentang Arcapada dari para resi Hindu dan para petapa. Mereka mengatakan bahwa ada energi hitam yang sangat besar terus-menerus berkumpul dan menghimpun kekuatan yang membuat alam gaib gempar. Namun, para resi, petapa, dan para penguasa gaib kala itu tidak tahu di mana pastinya sumber kekuatan ini berasal. Mereka hanya merasakan lonjakan energi gelap yang sangat kuat dan semakin kuat. Hingga akhirnya para resi dan petapa menyebutnya dengan Arcapada. Karena dalam kepercayaan Hindu, Arcapada disebut sebagai alam bawah yang dipenuhi iblis jahat dan para makhluk yang penuh dosa. Kini, para penghuni Arcapada telah mulai bergerak untuk menyesatkan manusia, dan aku yakin kedepannya kita akan bertemu dengan musuh-musuh kuat yang telah mendapatkan energi dari Arcapada ini, leh, ucap Eyang Hanggareksa panjang lebar. Bayu dan Bondet terdiam sejenak kala mendengar cerita dari Eyang Hanggareksa. Tapi sebelum kita berpikir lawan kita yang akan datang, kita harus bisa menyelesaikan masalah ini dulu, karena Nandar bisa datang kapan saja, ucap Bondet. Ya benar kata Bondet. Tapi yang paling penting, bagaimana caranya mengatasi ajian Jiret Sukmo itu. Kalau hal itu tak bisa kita atasi, maka ya kita tidak akan bisa ngalahin Nandar. Ya. Sebenarnya aku tahu bagaimana cara melepaskan jeratan ajian Jiret Sukmo itu. Namun semua itu tergantung pada Ningrum sendiri, ucap Eyang Hanggareksa. Seketika Bayu dan Bondet langsung mengarahkan pandangan kepada Eyang Hanggareksa. Apa maksudnya, kek? Tanya Bayu cepat. Untuk melepaskan ajian Jiret Sukmo, Ningrum harus melakukan ritual pati geni. Jika ritual pati geni itu berhasil, maka dia akan bertemu dengan sosok pengikat sukma itu. Sosok itu bisa berupa makhluk menyeramkan atau mungkin berbentuk seperti Ningrum sendiri. Dan Ningrum harus bisa mengalahkan sosok itu dengan kekuatannya sendiri, karena hanya dia dan Nandar yang bisa melepaskan ajian itu. Jika Ningrum gagal mengalahkannya, dia bisa saja tewas dibunuh oleh sosok itu, sedangkan Nandar masih akan tetap hidup, hanya saja dia tidak terikat lagi oleh ajian Jiret Sukmo itu. Jadi semua ini tergantung bagaimana Ningrum melawan sosok pengikat itu. Kalau dia menang, maka kita bisa lega, karena kita bisa menghabisi Nandar tanpa harus mengorbankan nyawa Ningrum. Bondet dan Bayu seketika terkejut. Mereka tak percaya dengan solusi dari Eyang Hanggareksa, karena itu adalah sebuah perjudian besar yang mana bisa saja hal itu gagal dan malah akan memperburuk keadaan. Waduh, gimana ini, Det? Emang gak ada cara lain, kayak? Tanya Bayu. Ada, jawab Eyang Hanggareksa cepat. Apa itu? Saut keduanya. Ya kalian suruh aja si Nandar melepaskan ajian Jiret Sukmo itu. Wedus, itu bukan solusi, cok. Yang mana mungkin dia mau. Ningrum itu memang sengaja dia jadikan kartu as buatnya, balas Bayu, sedangkan Bondet hanya menepuk jidatnya sendiri.
Makanya kita harus bisa meyakinkan Ningrum agar dia bisa melawan ajian itu. Tapi kan itu sangat berisiko, kek. Kalau gagal gimana? Saud Bayu. Ya kita harus berani ambil risiko itu. Ya gimana lagi? Balas Eyang Hanggareksa dengan tenang. Tapi kek, apa Ningrum boleh menggunakan senjata untuk membunuh sosok itu, kek? Tanya Bondet. Ya boleh. Kamu bisa meminjamkan kerismu atau si Bleki, karena hanya senjata pusaka yang berkekuatan gaib yang bisa untuk pertarungan antara Sukma. Bleki aja, biar nanti Bleki yang habisin sosok itu. Yakin menang aku kalau si Ningrum bareng sama Bleki. Saud Bayu. Bondet tampak berpikir keras. Jangan, Bay, kamu masih butuh Bleki untuk melawan Andar. Biar Ningrum pakai kerisku aja. Keris ketip itu milikku tak kalah kuat kok. Yowes, manut. Yang penting Ningrum punya senjata untuk melawan sosok pengikat itu. Dan sekarang rencana kita adalah kita kumpulkan Ningrum dan 2 keturunan pendekar itu di rumah ini, biar kita enak jagainya. Lalu kita yakinkan Ningrum untuk melakukan pati geni. Mudah-mudahan aja dia berani melakukan ritual pati geni itu, sehingga dia bisa memutus ajian Jirat Sukma itu, dan kita bisa mengalahkan si sapi Nandar. Ucap Bayu. Bondet berdiri dengan tertati lalu mendekat ke arah Bayu. Aku setuju dengan rencanamu, Bay. Dan waktu kita tidak banyak. Nandar pasti akan datang lagi. Kita harus segera bergerak, balas Bondet sambil memegangi lukanya. Bayu menatap ke arah Bondet dan juga Eyang Hanggareksa. Mereka berdua menganggukkan kepala tanda setuju. Tak lama kemudian, pintu kamar tempat Bayu dan Bondet berada terbuka, dan nampak dari cahaya lentera yang berpendar, wajah Palura yang sayu terlihat berada di ambang pintu. Palura langsung masuk ke dalam kamar dan duduk di tepi ranjang Bondet, sedangkan Bayu dan yang lain hanya menatap Palura tanpa berucap kata. Aku tidak menyangka Samin pergi secepat ini, ucapnya pelan lalu menyulut rokoknya. Terlihat telapak tangannya kotor dengan tanah dan bekas darah Pak Samin. Malam itu, Palura bersama para warga menguburkan jasad Pak Samin di pojokan desa, sedangkan Bayu memilih tinggal di rumah Palura untuk menjahit luka Bondet. Sabar, Pak. Kami berjanji tidak akan ada korban lagi yang jatuh di desa ini. Tapi kami juga butuh bantuan Anda dan para warga untuk membantu mengatasi masalah ini, ujar Bayu sambil mengelus pundak Palura. Bantuan opo toleh? Tanya Palura agak lemas seolah Pak Lura sudah mulai pesimis. Bayu mengambil posisi duduk di samping Palura dan menjelaskan seluruh rencananya. Palura menyimak dengan seksama ucapan Bayu. Tampak raut wajahnya berubah. Ada raut terkejut dan takut, namun di saat yang sama rasa optimis mulai kembali terpancar dari wajahnya. Baik, aku paham rencanamu itu, Le. Dan itu adalah rencana yang bagus. Baiklah, aku akan segera bergerak, saut Palura. Lalu ia berdiri dan kembali keluar rumah. Di tempat lain, bunyi pahat yang menghantam batu terdengar nyaring di sebuah ruang sempit, temaram, dan beraroma lembab. Lampu minyak yang redup menggantung di langit-langit melemparkan bayangan liar ke dinding-dinding penuh debu. Tampak di dalam ruangan itu, seorang pria gemuk yang berjalan dengan kaki pincang sedang memahat batu untuk dijadikan sebuah patung dengan bentuk seorang wanita. Tangan pria itu dengan lincah memainkan pahatnya. Tampak debu-debu mengotori tangan dan juga dadanya yang berlemak dan penuh bulu. Tak lama kemudian, dia berhenti memahat dan sejenak memandangi patung yang baru saja ia bentuk. Aku sungguh tidak sabar menanti kau bangkit, sayang. Kau akan menjadi yang tercantik dan terkuat, serunya penuh bangga sambil memandangi patung di hadapannya. Mata pria itu berbinar dan terus memandangi patung yang berada di hadapannya. Patung itu belum sepenuhnya jadi, namun sudah terlihat lekuknya yang menggambarkan seorang wanita. Namun di beberapa bagian patung itu justru lebih mirip seperti makhluk menyeramkan. Bibirnya seperti moncong buaya dan tubuhnya dibuat bersisik mirip tubuh ular. Pria bertubuh gendut itu kembali mendekati patungnya dan menggosok patung wanita menyeramkan itu dengan sangat lembut. Sesekali dia juga menggoreskan pisaunya untuk menambah detail dari patung itu.
Pria itu seolah tenggelam dalam pekerjaannya. Dia begitu mencintai patung yang ia buat seolah seperti seorang kekasih. Wah, wah, wah. Bagus juga patung buatanmu. Itu wanita kepala buaya ya. Ucap seseorang yang tiba-tiba masuk ke dalam ruangan pemahat patung itu. Pria pematung terus menggosok-gosok patungnya tanpa memperdulikan suara pria yang tiba-tiba sudah berada di ruangannya. Yang ini bagus juga. Seorang anak kecil berkepala babi. Maksudnya apa ini? Ucapnya lagi sambil mendekatkan tangan untuk menyentuh patung itu. Jangan sentuh patung-patungku dengan tangan kotormu itu, bentak pria pematung yang tiba-tiba saja marah. Si pria yang akan menyentuh patung itu tiba-tiba terdiam. Dia terkejut dengan bentakan si pematung. Sabar bos, saya hanya memuji karya buatanmu. Apakah salah? Balasnya. Lalu dia berjalan mendekati si pematung yang masih saja terus menggosok-gosok patungnya. Sudah, jangan basa-basi lagi. Apa maumu kesini Nandar? Tegas si pematung itu sambil melemparkan amplasnya ke lantai. Pria yang baru saja datang ke ruangan pematung itu adalah Nandar. Ya, Nandar saat ini berpenampilan normal, layaknya pemuda biasa. Dia seperti telah mengenal dan akrab dengan si pematung itu. Kedatanganku kemari karena aku membutuhkan bantuanmu. Aku ingin meminjam satu patungmu untuk menyelesaikan tugasku, ujar Nandar sambil matanya menatap patung wanita yang berada di hadapan si pematung. Wah, aku tidak sudi minjamin patungku padamu, jawab si pematung cepat. Oh, begitu ya? Tapi perintah ini langsung dari Mbah Mangun. Apa kau berani membantahnya? Si pematung tampak kesal. Dilemparkannya pahat di tangan hingga mengeluarkan suara benturan yang keras ketika pahat itu menghantam lantai. Sial kamu Nandar, itu tugas yang harusnya kau selesaikan sendiri. Kenapa kau mau malah merepotkan aku? Bentak si pematung penuh amarah. Sebagai sesama pengikut Arjabada, kita itu harus saling membantu. Aku janji, aku akan memberikanmu banyak nyawa untuk patung-patungmu itu, sahut Nandar santai. Aku tidak butuh bantuanmu Nandar, aku bisa mencari tumbal sendiri. Baiklah. Aku akan meminjami salah satu patungku agar kau segera pergi dari sini, balas si pematung itu mulai melunak. Terima kasih kawan. Boleh aku meminjam yang paling besar di belakang itu? Tanya Nandar sambil menunjuk ke sebuah ruangan gelap di belakang. Tidak, sahut si pematung ketus. Kau itu cuma menghadapi para cecunguk lemah. Patungku yang di pojok itu sudah cukup untuk ngadepin mereka. Nandar mengedarkan pandangan ke arah pojok ruangan. Di sana ada sebuah patung berbentuk laki-laki yang sangat kurus, seolah hanya seperti tinggal kulit dan tulang. Di wajahnya tak nampak mata, hidung, dan telinga, namun hanya sebuah mulut yang begitu besar memenuhi wajah tersebut. Dan di sekujur tubuh patung kurus itu terdapat banyak mulut dengan bentuk mengerikan. Patung kurus yang banyak mulut itu ya? Tanya Nandar. Ya, dia itu sudah cukup untuk membantumu. Berikan dia sedikit darahmu, maka kamu akan tahu kekuatannya, sahut si pematung singkat. Lalu dia kembali menggosok-gosok patungnya menggunakan amplas. Nandar mendekati patung itu dan mengamatinya dengan seksama. Dasar pematung busuk, dia membuat patung begitu jelek dan menjijikan, gumam Nandar dalam hatinya. Hei, dengarkan aku Nandar. Aku itu hanya mengizinkanmu menggunakan kekuatannya sekali saja. Setelah itu kembalikan dia padaku, ucapnya sambil terus menggosok-gosok patung di hadapannya. Jika sampai rusak atau lecet, akan kubunuh kamu. Ingat itu Nandar. Ya, aku tahu. Tenang saja kawan, ucap Nandar sambil meraih patung berbentuk pria kurus itu. Baiklah, aku pergi dulu. Terima kasih. Imbunya lagi. Lalu dengan secepat kilat ia pergi dari ruangan itu. Si pria pematung tampak tak peduli dengan kepergian Nandar. Dia masih terus sibuk menggosok-gosok patung wanita menyeramkan yang ada di hadapannya. Maaf sayang, aku sedikit mengabaikanmu. Gara-gara si kerbau sialan itu, malam indah kita sedikit terganggu. Aku harap dia mati aja ya, agar tidak ada yang bisa menyaingi posisiku di Arjabada. Tapi wes, sekuat apapun kerbau itu, dia tidak akan bisa mengalahkanku.
Gumamnya pelan yang diakhiri tawa keras. Di rumah Pak Lurah, malam sudah hampir menuju sepertiga akhir. Namun di rumah Pak Lurah malam itu semakin ramai dengan para warga yang berkumpul. Nampak pula Wanto, Burhan, dan Ningrum yang langsung masuk ke dalam rumah agar mereka lebih aman. Sedangkan warga yang lain berkumpul di depan rumah Pak Lurah untuk berjaga hingga pagi tiba. Di dalam rumah, Bayu dan Bondet menjelaskan rencananya kepada Ningrum dan yang lainnya. Ningrum yang sebelumnya kesurupan dan menggigit leher Bu Sum hingga tewas, kini telah kembali normal. Dia sengaja tidak diberitahukan perihal kematian Bu Sum agar Ningrum tidak menjadi syok dan merasa bersalah. Jadi, selama ini Sukmaku bersatu dengan Sukma pembunuh itu? Tanya Ningrum sesaat setelah dia mendengar penjelasan dari Bayu dan Bondet. Ya Mbak, kemungkinan dia mengeluarkan ajian jerat Sukmo saat kalian bertemu di malam pembunuhan itu, balas Bondet. Ya, mungkin saja Mas. Tapi aku sama sekali tidak menyadarinya. Karena saat itu aku pingsan dan baru bangun setelah warga membawaku ke rumah Pak Lurah, ucap Ningrum dengan suara pelan dan lembut. Wes, sekarang udah nggak penting tentang bagaimana kamu terkena ajian itu. Yang paling penting saat ini adalah apakah kamu siap untuk melakukan ritual pati geni? Tanya Bayu. Saya siap Mas, jawab Ningrum mantap. Saya siap berkorban nyawa agar pembunuh itu bisa dikalahkan. Oke, kalau begitu berarti mulai subuh nanti kamu itu harus mulai puasa, lalu masuk ke dalam kamar yang telah kami persiapkan tanpa sedikit cahaya pun. Kamu akan berdiam diri dalam kegelapan seorang diri hingga akhirnya kamu bertemu dengan sosok pengikat itu. Apakah kamu benar-benar siap, Ningrum? Tanya Bayu lagi. Siap Mas, saya sangat siap, tegas Ningrum dengan mantap. Baik, kalau memang telah siap, selama menjalani pati geni, kamu itu nggak boleh menyalakan apapun yang berhubungan dengan cahaya. Bahkan sedikit cahaya matahari yang menerobos ke dalam ruangan itu akan membuat ritualmu gagal. Kamu juga tidak boleh tidur. Kamu harus terjaga dalam kegelapan yang pekat. Jelas Bayu. Ningrum menyimak dengan seksama ucapan dari Bayu, lalu dia menganggukkan kepala pertanda dia telah sangat siap menjalani ritual itu. Sedangkan di pojok ruangan, terlihat Wanto dan Burhan menggigil ketakutan. Mereka berdua tidak menyangka menjadi kunci utama dalam permasalahan ini. Kalian berdua, apa benar kalian ini keturunan pendekar? Kok kalian kayaknya lemah banget sih? Tanya Bayu penasaran. Mas, yang pendekar itu buyut kami Mas. Sedangkan kami ini cuma seorang petani yang hidup pas-pasan. Buru-buru jadi pendekar Mas bisa makan buat besok aja. Kami udah syukur. Sekarang kami yang udah tahu apa-apa ini malah terancam dibunuh oleh pembunuh sadis. Walah, nasib. Kalau Burhan, tenang aja, insya Allah kami akan melindungi kalian, saut Bayu. Wanto dan Burhan sejenak saling pandang. Ekspresi wajah mereka seolah menggambarkan tak yakin dengan ucapan Bayu. Tapi apakah Masnya ini pasti akan menang melawan Kebopati? Tanya Wanto. Ya nggak tahu, saut Bayu cepat. Lah, kok nggak tahu? Jadi bisa aja kalah dong bertarungnya. Wah, kalau kalian kalah berarti kami akan tetap mati di tangan pembunuh itu dong. Tanya Burhan sambil menggigil ketakutan. Bro, mati aja bingung. Kalau mati ya dikubur. Mumpung lagi musim hujan, tanahnya empuk, jadi nggak bikin penggali kuburnya susah. Gali liang lahat untuk kalian. Balas Bayu cengesan. Walah, kok ngeri banget tuh Mas. Kami jadi makin takut ini. Bayu mendekatkan wajahnya ke depan Burhan. Kamu itu percaya nggak sama kami? Kalau percaya udah tenang, jawab Bayu percaya diri. Namun Wanto dan Burhan hanya saling pandang, seolah tak yakin dengan ucapan Bayu. Setelah masuk waktu subuh, Ningrum pun bersiap untuk menjalani ritual pati geni. Kini ia telah berdiri di depan pintu kamar dengan keris milik Bondet tergenggam di tangan kanannya. Semoga kau berhasil, Ningrum, ucap Bondet sambil menepuk pundaknya. Ningrum, ingat, apapun yang kamu temui di dalam ritual itu, kamu harus berani untuk membunuhnya. Yo, imbu Bayu. Ningrum hanya membalas dengan anggukan kepala, lalu dia segera masuk ke dalam kamar yang telah dipersiapkan oleh Pak Lurah. Sekilas
Wajah khawatir tampak menghiasi wajah Palura dan yang lainnya karena bisa dibilang Ningrum adalah harapan untuk bisa mengalahkan Nandar. Ningrum telah berada di dalam kamar yang cukup sempit itu. Bau lembab seketika tercium ketika ia masuk ke dalam kamar. Kegelapan yang begitu pekat seketika ia rasakan ketika pintu kamar telah ditutup. Dalam gelap gulita dan kesunyian, Ningrum hanya bisa mendengar suara hembusan nafasnya sendiri dan detak jantung yang berdetak lebih cepat dari biasanya. Dia duduk di ranjang kayu yang telah dipersiapkan, lalu dia mulai membaca doa dan juga mantra yang telah diajarkan oleh Bayu. Matanya terpejam khusyuk sembari berulang-ulang mengucap mantra, namun Ningrum masih tidak merasakan perubahan apapun, hanya kesunyian dan kegelapan yang kini ia rasakan. Aku harus berkonsentrasi. Aku tidak boleh takut. Aku harus berani, gumam dalam hati sembari meremas erat gagang keris milik Bondet di tangannya. Waktu pun berlalu. Matahari mulai condong ke ufuk barat dan tak lama lagi bola api besar itu akan segera tenggelam dan berganti dengan kegelapan malam. Bayu dan yang lain masih menunggu Ningrum di luar rumah Palura. Wajah mereka menampakkan kekhawatiran. Biasanya berapa lama ritual itu, Mas? Tanya Palura. Ya, tergantung, Pak. Tapi rata-rata menjelang malam kita akan menemui banyak keanehan. Tapi kalau gagal, biasanya sampai pagi tidak akan menemui apapun. Harapan kita, Nandar tidak akan datang malam ini. Jadi jika hari ini ritual Ningrum gagal, kita bisa mengulanginya lagi besok. Jawab Bondet. Ya, mudah-mudahan dia tidak datang. Tapi perasaanku mengatakan jika dia akan datang malam ini. Balas Palura. Ya, datang atau tidak, kita harus tetap siaga, Pak. Ucap Bondet lagi. Malam telah tiba. Kini, desa Watu Gagak telah benar-benar terbalut oleh kegelapan malam. Cahaya-cahaya obor dan tera mulai dinyalakan yang sedikit memberikan penerangan di desa yang gelap itu. Wajah Bayu semakin khawatir karena masih belum ada tanda-tanda Ningrum berhasil menjalankan ritualnya. Beberapa kali Bayu bertanya kepada Eyang Hanggareksa, namun kakek tua itu mengatakan bahwa Ningrum masih belum berhasil bertemu dengan sosok pengikat itu. Ya, aku selalu mengawasi gadis itu, Le, dan dia masih belum berhasil. Tampaknya dia juga mulai frustasi karena berada di tempat yang sempit dan gelap tanpa makan dan minum. Memang sangat berat, tapi aku salut sama dia loh. Dia itu memiliki tekad yang kuat. Mudah-mudahan tak lama lagi dia berhasil bertemu sosok itu. Ucap Eyang Hanggareksa. Baik, awasi terus gadis itu ya, kek. Jangan sampai dia terluka atau mati. Ya, aku hanya bisa mengawasinya, tapi tidak bisa menolong ataupun membantu pertarungannya nanti. Ya karena bisa saja sosok itu membawanya ke alam sukma yang tidak bisa aku tembus. Jadi aku hanya bisa memastikan dia berhasil atau tidak, tapi tak bisa membantu pertarungannya. Ujar Eyang Hanggareksa menjelaskan. Iyo, aku paham, kek. Saut Bayu cepat. Malam semakin larut. Udara di desa Watu Gagak yang dingin menyusup ke sela-sela tulang. Di rumah Palura, para lelaki desa berkumpul. Wajah-wajah mereka tegang, tak satu pun yang terlihat lengah. Semua berjaga demi Ningrum dan dua keturunan pendekar yang masih tersisa. Wanto dan Burhan duduk gelisah di sudut ruangan. Pandangan mereka liar seperti menanti ajal. Aku yakin malam ini dia akan datang, bisik Wanto dengan suara serak. Burhan mengangguk pelan. Yo, Bupati pasti akan datang memburu kita, Wan. Desis Burhan pasrah. Wanto menarik nafas panjang. Kita pasrah aja sama Gusti Allahan. Kalau memang harus mati malam ini, ya aku juga sudah siap. Balas Wanto lagi dengan wajah lemas. Burhan hanya mengelus-ngelus pundaknya dengan lembut untuk menenangkan sahabatnya itu. Wanto dan Burhan dijaga ketat. Bahkan saat hendak ke kamar kecil pun mereka harus ditemani oleh dua warga bersenjata. Tak ada ruang untuk lengah. Namun tanpa mereka semua sadari, dari balik gelapnya pepohonan, sepasang bola mata mengintai. Sepasang bola mata yang dingin penuh kebencian dari atas pohon yang rimbun. Nandar mengamati rumah Palura, bibirnya menyungkingkan senyum tipis yang membeku. Di
punggungnya tergantung sebuah patung yang dibungkus kain hitam kumal. Selesai. Wow, luar biasa kisah Bayu Gendong dari Mas Zaki Aisar. Wah, terima kasih nih Mas Zaki ya, konsisten nih. Tiap minggu sekali nih akhirnya ngirimin ya. Terima kasih Mas Zaki. Dan bagaimana di sini dalam episode kali ini? Ternyata Mbah Mangun ya. Jadi kalau teman-teman mengikuti kisah Jagal Kebopati ini dari awal, ini Mbah Mangun ini adalah orang yang bertemu dengan Ayah Nandar nih dalam perjalanannya, dan dia yang memberikan ramalan itu tuh kepada orang tua dari Nandar, yang mana ternyata ramalannya terbukti, tapi nggak nyangka kalau endingnya ternyata Mbah Mangun seperti kayak memanggil Nandar sehingga bertemu kembali ketika Nandar sudah dewasa. Jadi di sini Mbah Mangun ini kayak udah nyeting semuanya ya. Mungkin kalau kemarin juga ada yang komen tuh di dalam kolom komentar ya, kalau seandainya Mbah Mangun nggak ngomong itu, mungkin ayahnya Nandar itu sayang tuh sama Nandar, nggak bakalan kesal sama Nandar. Padahal yang mungkin yang menyebabkan Nandar seperti itu adalah awalnya dari omongan Mbah Mangun, karena memang Mbah Mangun di sini ternyata mencoba menciptakan iblis baru ya. Wah, ngeri banget. Dan bagaimana di sini makin penasaran aja. Dan untuk episode selanjutnya ini adalah pamungkas daripada kisah Jagal Kebopati ini ya teman-teman ya. Apakah Bayu dan Bundit berhasil mengalahkan Nandar dan bisa menghancurkan Mahesa Gatra penghuni Arcapada dan juga Ningrum. Dan di sini apakah Ningrum berhasil ya melakukan ritual Pati Geni? Wah, ngeri banget ya. Pati Geni itu di dalam satu ruangan gelap, nggak boleh ngapa-ngapain dan nggak boleh tidur. Yang susah tuh nggak boleh tidur, karena kalau udah gelap nggak ngapa-ngapain, nggak makan nggak minum kan ngantuk ya teman-teman. Itulah pantangannya. Dan keren di sini nih, yang Hanggareksa udah mulai muncul lagi, dan kemunculannya ini agak lama nih. Jadi salah satu favorit saya nih emang yang Hanggareksa nih. Dan yang Hanggareksa lah yang sudah mengetahui ajian yang untuk mengikat Ningrum, yaitu ajian sirep sukmo ya. Wah, nih ngeri banget nih ajian kayak gini ya, bisa mengikat sukma orang nih. Wah, keren banget ya pokoknya. Terima kasih untuk Mas Zaki Aisar atas izinnya saya untuk bisa membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan juga teman-teman ya yang suka baca, wajib banget nih ngunjungin karya karsanya Mas Zaki Aisar, karena keren-keren banget kisahnya di sana teman-teman ya. Bisa diikuti juga atau di follow akun Twitter Mas Zaki Aisar supaya teman-teman bisa tahu nih kisah apa yang selanjutnya akan di-up di karya karsanya Mas Zaki Aisar. Sekali lagi terima kasih, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan buat teman-teman yang mungkin suka dengan videonya, bisa diklik tombol like ya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang punya komentar, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe nih, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe Ilo Bercerita, dan jangan lupa lonceng notifikasi yang juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, untuk teman-teman yang mungkin punya kisah horor ya, yang dari kisah nyata berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini bebas. Kirimnya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.